Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan sebagai bekal terbaik ketika bertemu dengannya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Masih kita melanjutkan tentang qawaid Qur'aniyah, ya, yang dimana kita masih membahas al-qaidatul khamisah, kaidah yang kelima yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 61, wa qad khaba man iftara. Waqad khaba man iftara. Sungguhnya orang yang berdusta, yaitu merupakan orang yang merugi. Sungguh merugi orang yang berdusta. Kemarin sudah kita bacakan berkaitan dengan contoh tatbiqiyah, ya, contoh dari praktek apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berkaitan dengan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan kita berbicara mengenai syariat Allah tanpa didasari dengan ilmu, mengatakan halal berkaitan dengan apa yang diharamkan oleh Allah, mengatakan haram padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian dari ulamanya Bani Israel. Ini adalah perbuatan yang menyelisih dari apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Dan ini adalah merupakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika seorang ditanya berkaitan dengan fatwa, berkaitan dengan urusan agama, ya, ini nggak boleh kita berbicara seenaknya sendiri. Ya, berbicara berkaitan dengan apa yang ada dalam syariat Allah harus didasari dengan ilmu, baik itu di dalam masalah penghalalan maupun pengharaman, masalah yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat Allah, ataupun hal-hal yang terkait dengan urusan agama, yang dimana ini harus kita jaga benar-benar lisan kita. Jangan kita berbicara tanpa didasari dengan ilmu. Harus ada ilmunya sehingga kita berani berbicara. Mada qala Allah wa mada qala Rasul. Apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tahu persis, kita sampaikan. Kalau kita ragu, ini kita bilang nanti dulu. Coba tak murajaah lagi, tak lihat lagi apa yang dikatakan oleh para ulama kita. Jamaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata beliau, wa kullu man takallama fi syar'i bi ghairi ilmin, fa huwa minal muftarina 'ala Allah. Sawa'un fi babil asma'i wa sifat, aw fi abwabil halal wal haram, aw fi ghairiha min abwabiddin. Jadi semua siapapun yang dia itu berbicara tentang syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan ilmu, maka dia termasuk pendusta. Dia berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala, baik dia berbicara tentang masalah bab asma dan sifatnya Allah, namanya Allah dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah nama dan sifatnya, ya kita harus menetapkan apa yang dikatakan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah, kita harus menetapkannya. Apa yang dinafikan oleh Allah harus kita nafikan. Sama halnya dengan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai dalam bab asma dan sifat kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang Allah tidak mensifati dirinya dengan sifat tersebut. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Ini bahaya. Ini termasuk dari praktek ayat ini. Wa qad khaba man iftara. Sungguhnya merugi, sangat merugi orang yang dia berdusta. Au fi abwabil halal wal haram, atau dalam masalah bab penghalalan dan pengharaman. Apa yang Allah halalkan ya harus kita bilang halal. Kalau Allah mengharamkan ya kita harus mengharamkannya. Yakin bahwa itu haram, kita tinggalkan. Yakin kalau itu halal, silakan kita makan. Kalau kita memang mau, kalau nggak mau ya sudah. Jangan mengharamkan terhadap dirinya dari apa yang Allah halalkan.
bilang aja nggak suka. Nabi SAW ketika diberikan dot di hadapan beliau SAW, ya, dot itu apa? Kadal burut, ya, dot diberikan kepada beliau SAW, dia nggak makan, nggak mau. Ya, bukan berarti beliau sedang mengharamkan, tapi nggak mau, memang la yastahi, memang nggak suka. Ibaratnya ada sebagian dari saudara kita, apalagi orang-orang yang dari luar Indonesia, itu saya pernah ngambilkan makan, ya waktu itu salah satu orang dari Juzul Qamar, ya beliau lagi waktu itu di Jakarta, tak ajak makan Padang, tak ambilkan makanan, diantaranya ada tempenya, karena saya suka tempe, jadi saya ngambilnya apa yang tak sukai gitu. Dari tempe beliau singkir-singkirin tempenya karena memang nggak biasa makan tempe. Ya biasanya makannya daging, makan apa yang biasa dimakan, ya nggak apa-apa. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Yang penting tidak mencela makanan tersebut, dan bukan berarti sedang mengharamkan apa yang dihalalkan. Yang jelas apa yang Allah katakan halal ya halal, apa yang dikatakan oleh Allah haram ya haram. Au fi ghairiha min abwabiddin, atau hal-hal yang lain dari masalah-masalah agama ini. Wali ajlihan kana katsirun minas salafi yatawarra'u an yajzima bi anna ma yufti bihi huwa hukmullah idza kanatil mas'alatu la nassa fiha wa la ijma'. Makanya kita dapati banyak dari kalangan para salafus saleh, para ulama kita, yang mereka enggak berani, ya, mereka segan untuk mengatakan, berfatwa bahwa ini adalah hukum Allah. Enggak berani mereka, segan untuk mengatakan seperti itu. Karena ketika sudah mengatakan ini hukum Allah, ya memang harus benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum tersebut. Apalagi kalau dalam masalah yang ada nggak ada nasnya, nggak ada dalilnya. Ya kalau nggak ada dalilnya jangan bilang ini hukum Allah. Loh, dalilnya mana? Aduh, suruh datangkan ayatnya apa ya? Hadisnya apa ya? Nggak ada dalilnya. Kemudian mengatakan ini hukum Allah. Nggak. Para salafus saleh banyak di kalangan mereka yang mereka nggak berani mengatakan ketika berfatwa mengatakan ini hukum Allah, enggak. Ya, yang mereka katakan ini adalah pendapat saya pribadi sesuai dengan dalil yang sekiranya dalilnya itu berkaitan dengan dalil yang tidak ada nas tapi memungkinkan untuk dijadikan dalil. Maka beliau itu tidak mengatakan ini adalah hukum Allah, apalagi nasnya nggak ada. Secara tekstualnya ini hukumnya A, ini hukumnya B, nggak disebutin. Tapi ketika berfatwa menyampaikan pendapat yang ada, yang saya lihat ini pendapatnya adalah A, B, C dan seterusnya, dan tidak mengatakan ini hukum Allah. Apalagi nggak ada nas, nggak ada ijma di kalangan para ulama. Ulama nggak ijma tentang hal ini. Maka mereka nggak berani. Kalau ijma kan kesepakatan semua ulama sepakat tentang hukum tertentu, semuanya sepakat mengatakan babi ini haram, nggak ada satupun yang menyelisihinya. Ya sudah, nggak apa-apa kita mengatakan ini hukum Allah. Tapi kalau nggak ada ijma di kalangan para ulama, nas juga nggak ada, ya, secara tekstualnya nggak ada, maka mereka nggak ada yang mengatakan ini hukum Allah. Qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan liyattaqi ahadukum an yaqula ahallallahu kada wa harrama kada fayaqulu Allahu lahu kadzabta lam uhil kada wa lam uharrim kada. Sebagian salaf mengatakan agar seyogyanya kalian itu berhati-hati. Hati-hati kalian. Hati-hatilah kalian untuk mengatakan Allah menghalalkan ini, Allah mengharamkan itu. Kemudian akan dikatakan padanya, Allah mengatakan kepadanya, kamu telah berdusta. Aku tidak, kata Allah ya. Kalau nanti jangan sampai Allah itu menyampaikan kepada kita ketika kita mengatakan Allah menghalalkan ini, Allah mengharamkan ini, nanti pada waktunya Allah akan mengatakan kamu bohong, kamu dusta. Lam uhil kada wa lam uharrim kada. Ya, saya tidak menghalalkan ini juga enggak mengharamkan itu. Jadi jangan mengatakan ini hukum Allah kalau Allah tidak menghalalkan secara jelas, secara nas, maupun mengharamkan
secara nas dari apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Walihada lamma katabal katibu baina yaday amiril mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu hukman hakama bihi faqala hadha ma arallahu amiral mu'minin Umar. Makanya ketika ada yang menuliskan berkaitan bukan apa yang dihukumkan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ini katibnya Umar, ya, juru tulisnya Umar radhiyallahu ta'ala an, ketika ditanya berkaitan sebuah masalah, ya, atau menghukumi suatu masalah, ini hukumnya A misalnya, dari apa yang ditetapkan oleh Umar radhiyallahu ta'ala an, beliau tidak mengatakan ini hukum Allah. Tapi apa kata Umar? Hadza ma arallahu amiral mu'minin Umar. Ini yang Allah tampakkan, yang Allah perlihatkan kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa inilah yang wajib. Ya, inilah berkaitan dengan hukum yang ada. Faqala la taqul hakadha. Ya, ketika dikatakan apa? Ketika si katibnya ini penulisnya mengatakan hadza ma arallahu amiral mu'minin Umar. Ketika penulisnya, juru tulisnya mengatakan setelah apa yang dihukumkan oleh Umar, dia juru tulisnya menulis ini apa yang diperlihatkan oleh Allah kepada Amirul Mukminin Umar. Jadi seolah-olah Umar radhiyallahu ta'ala yang mendapatkan berkaitan dengan dalil yang ada tentang masalah yang ada, kemudian menghukumi satu masalah atas dasar dalil tersebut. Ya, atas dasar apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya dari dalil-dalil yang ada. Maka kata Umar, la taqul hadza. Jangan bilang kayak gitu. Jangan tulis seperti itu. Walakin qul hadza ma ra'a Umar. Tapi bilang, tulis di situ ma hadza ma ra'a Umar. Ini apa yang dilihat oleh Umar. Ini adalah pendapatnya Umar. Umar berpendapat demikian. Jangan tulis bahwa Allah telah memperlihatkan kepada Umar bahwa inilah hukumnya. Enggak. Bilang ini pendapatnya Umar. Hadza ma ra'a Umar. Fa in kana shawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa min Umar. Kalau itu pendapatnya benar, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pendapat itu salah, maka itu dari diri Umar pribadi. Masya Allah. Ini berkaitan dengan hal ini bisa antum baca itu I'lamul Muwaqqi'in, ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, itu bagus banget berkaitan dengan masalah ini. Karena orang yang berbicara tentang syariat Allah itu ibaratnya sebagai wakilnya Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariatnya. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, mengatakan ini hukum Allah padahal Allah tidak memberikan hukum terkait dengan sesuatu tersebut dari hukum yang ada. Mengatasnamakan atas nama Allah Subhanahu wa taala, mengatasnamakan agama Allah padahal itu bukan bagian dari agama. Maka hati-hati. Nah, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di sini jamaah sekalian, beliau bersikap wara. Hati-hati. Lebih baik beliau mengatakan ini adalah apa yang dilihat Umar. Ini pendapatnya Umar pribadi. Pendapat Umar pribadi, kalau memang ini benar, alhamdulillah. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah. Kalau seandainya salah, maka ini dari diri pribadi Umar radhiyallahu taala anhu. Qala wa qala Ibnu Wahab sami'tu Malikan Waqala Ibnu Wahab mengatakan sami'tu Malikan yaqul. Saya mendengar Imam Malik mengatakan lam yakun min amrin nas wala man madha min salafina wala adraktu ahadan aqtadi bihi yaqulu fi syai' hadza halal wa hadza haram. Saya tidak mendapati dari orang-orang yang dulu itu, dari para salafus saleh, dan saya tidak mendapati dari mereka yang bisa dijadikan qudwah, bisa dijadikan suri tauladan, yang mereka mengatakan, satupun di antara mereka enggak ada yang mengatakan ini halal, ini haram, wa ma kanu yajtari'una 'ala dzalika. Bahkan mereka enggak ada yang berani ya untuk mengatakan hal itu. Enggak ada yang berani untuk mengatakan ini halal, ini haram. Wa inna ma kanu yaqulun, yang dikatakan oleh mereka nakrahu kada.
wa nara hadza hasanan fayanbaghi hadza wa la nara hadza. Yang dikatakan oleh mereka nakrahu hadza, ini enggak saya sukai, hal ini makruh gitu. Ya, makanya kita dapati dari para ulama salaf kita bab tentang berkaitan dengan makruh yang dimaksud itu adalah haram. Ya, bukan makruh dalam artian kita dibenci gitu ya, hukumnya makruh di bawah haram. Maksud dari perkataan makruh itu artinya haram. Ya, dan ini diketahui oleh para ulama kita setelah melihat lafaz-lafaz yang ada. Karena maksud dari itu adalah untuk mengatakan, untuk untuk bersikap warok dari mengatakan ini halal, karena ketika menjazmkan mengatakan ini halal, ini haram, ini kan harus ada dalil yang pasti jelas. Nah, mereka masih memungkinkan, apalagi ada khilaf di kalangan para ulama, yang masih ada nizah, ada perselisihan di kalangan mereka, sehingga mereka banyak di antara mereka yang bersikap warok dan gak berani mengatakan ini halal dan ini haram. Yang dikatakan nama mereka adalah nakrahu hada, nakrahu kada, ini tuh makruh. Ya, ini tuh makruh, saya nggak suka, saya benci, ya. Dan maksud makruhnya seringkali dimaksudkan adalah haram. Wa nara hada hasanan, kita melihat hal ini tuh bagus. Fayanbaghi hada wa la nara hada, maka hal ini selayaknya untuk dilakukan, adapun hal yang ini selayaknya untuk ditinggalkan. Fa'ala man lam yakun 'indahu 'ilmun fima yatakallamu bihi awan an yumsika lisanahu. Nah, di sini nasihat yang sangat indah ya. Barang siapa yang dia itu tidak punya ilmu, enggak punya ilmunya di situ. Dari apa yang ditanyakan, apa yang mau disampaikan, apa yang mau diinikan, yang dijelaskan. Kalau enggak punya ilmu, lebih baik apa? Diam aja. Jaga lisannya. Ya, jangan keceplosan ngomong celoteh ya karpet dewe ngomong, yang penting keluar jawaban. Padahal jawabannya ternyata yang jawabannya ternyata besoknya dia akan menyesali atas jawaban tersebut. Itu baik diam, nggak punya ilmunya. La adri, Allahu a'lam. Ya, nanti tak murajaah lagi. Saya pernah ditanya, padahal ini bab masya Allah sudah gampang itu. Ya, ini sebagai contoh aja. Berkaitan dengan masalah, saya pernah ditanya, padahal gampang itu ya jawabannya, tentang haidnya atau masa iddahnya wanita yang sudah menopause. Nah, jawabannya apa? Saya waktu itu kok ada bingung, padahal dia sudah belajar ya, di bab fikih juga ada berkaitan dengan masalah itu. Jawabannya apa? Nah, sebenarnya mudah, berkaitan, apalagi ada ayatnya, berkaitan dengan orang yang menopause. Ini kan orang yang gak menopause, yang dia haid, itu ketika dicerai masa iddahnya berapa? Salah satu quru. Berapa kali? 3 kali haid. Ya, masalah quru kan ini diperselisihkan ulama. Ada sebagian ulama mengatakan itu haid, ada yang mengatakan itu tuhur, waktu sucinya 3 kali suci atau 3 kali haid. Ya, kalau bilang 3 kali suci, ini masanya panjang banget ini. Masa suci dengan haid kan biasanya lebih panjang masa sucinya, ya, maka panjang. Nah, sebagian yang lain mengatakan ini haid maksudnya, ya masa haid. Kalau kita lihat salah satu quru, ini kan 3 kali haid katakanlah. 3 kali haid itu, wanita haid 3 kali itu berapa bulan? 2 bulan atau sebulan? Kok mikir? Kalau haidnya wanita enggak? Hah? Berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan sekali. Haid pertama misalnya bulan ini, ya, kemudian ini yang normal ya. Normal yang wanita biasanya haidnya sebulan sekali. Bulan ini haid, ya, kemudian tuhur, kemudian suci. Bulan depan haid lagi, kemudian suci. Kemudian bulan depannya lagi haid, suci, boleh nikah. Itu sama. Jadi orang yang menopause ketika dia itu dicerai, ketika dia itu dalam masa iddahnya ini, ya, masa iddahnya orang wanita yang menopause, dia itu dikiaskan dengan, karena dia sudah gak haid, maka ambilnya bulannya berapa bulan? 3 bulan. Apalagi ayatnya jelas, wallahi lam ya'isna, gimana? Wallahi sebelumnya apa? Salah satu asyur. Gimana? Wallahi lam ya'isna minal mahid. Pokoknya itulah ayatnya di surat At-Talaq ya. Di surat At-Talaq itu disebutkan berkaitan dengan wanita yang menopause. Ya.
Saya waktu itu apa ya? Ya karena pertanyaan langsung ya, nanti aja dulu. Ya, tak lihat-lihat ayatnya, nah ini ayatnya, baru tak sampaikan. Alhamdulillah jamaah sekalian terhormat Allah, ya mudah-mudahan kita bisa kayak gitulah, ya. Enggak merasa kemudian karena sudah mengisi, sudah ada jamaahnya, udah dikenal, kemudian malu untuk, ya Allah, ini harus hati-hati juga, terutama untuk diri saya pribadi. Ya kalau kita nggak tahu ya sudah, katakan ya Allah, nanti tak tanya coba. Silakan tanya kepada ustadz yang lain, silakan tanya kepada orang yang lebih alim, ya. Ya itulah dakul ulama. Para ulama kita seperti itu mereka. Bahkan mereka yatawarra'una 'anil fatwa. Mereka bersikap farad dari fatwa. Kalau ada yang lain silakan tanyakan dia. Silakan tanya ke sana, ya. Seringkali seperti itu. Karena bukan berarti nggak bisa jawab, mungkin bisa jawab, tapi ada yang lebih ahli. Silakan tanya kepada yang lebih ahli. Ya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, dari ini ada bentuk waroknya mereka para ulama kita. Fa'ala man lam yakun 'indahu 'ilmun fima yatakallamu bihi an yumsika lisanahu. Kalau dia enggak punya ilmu sudah diam. Jaga lisannya. Ya, jangan ceplas-ceplos. Wa 'ala man tasaddara li ifta'in nas an yura'iya hadiya salaf fi hadzal bab. Lah kalau dia itu berani untuk menyampaikan fatwa, menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk menyampaikan fatwa, maka dia juga harus berhati-hati. Dia harus menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dia harus senantiasa berpegang teguh dengan petunjuknya para salafus saleh dalam bab ini. Ya, harus bersikap baik. Fa innahu khair wa ahsan ta'wila. Dengan hal yang seperti ini lebih baik. Nah, kemudian praktek yang kedua jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ayat ini, wa min suwari tatbiqati hadhil qa'idah ma yaf'aluhu ba'dul wadda'in lil hadith fi qadimiz zamani wa hadithihi alladziina yakdzibuna 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaftaruna 'alaihi. Ini di antara contohnya yang lain, praktek dari kaidah ini adalah apa yang dilakukan oleh para wadda'in. Siapa wadda'in? Wadda'in itu orang-orang yang menaruh hadis-hadis palsu, mengatasnamakan ini hadis Nabi. Ya, hadis-hadis palsu mereka sebarkan seolah-olah itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut, padahal mereka berdusta atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini banyak ya, baik zaman dulu maupun zaman sekarang juga masih. Zaman sekarang ya prakteknya orang-orang yang sudah tahu itu hadis maudhu, hadis palsu, masih ada disebarin, nggak dijelasin kalau itu hadis palsu. Ya, dan ini satu hal yang harus dihindarkan. Alladzina yakdzibuna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaftaruna 'alaihi. Yang dimana mereka ini yang menaruh hadis-hadis palsu, mengatasnamakan hadis tersebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakannya. Berarti kan dia telah berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Imma li gharadin wa bisa'ihim hasan katarghibi wa tarhib. Terkadang tujuannya itu keren ya. Tujuannya itu bukan tujuan duniawi, tujuan ukhrawi. Nah ini, mau itu tujuannya ukhrawi, mau itu apalagi tujuannya duniawi, kalau berbicara atas nama Nabi ternyata Nabi enggak mengatakannya, jelas ini kedustaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus ditinggalkan. Bahkan beliau mengatakan man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hati-hati. Orang yang dia itu berbicara ya, mengatakan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal beliau tidak mengatakannya. Dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siap-siap. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hati-hati. Siap-siap nanti kedudukannya di neraka, di tempatnya di neraka. Imma li gharadin wa bizamihim hasan. Ya, terkadang tujuannya itu menurut mereka baik, bagus. Buat apa? Targhib, tarhib.
biar orang itu termotivasi untuk ibadah, biar orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengantarkan dia, mendorong dia untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang misalnya ya mengatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang misalnya dia mengatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang ada, dari ciri-ciri yang ada, bahwa hari kiamat itu besok. Ya, ini hadisnya. Ya, ternyata itu itu dipalsukan. Nabi SAW tidak mengatakan. Kira-kira orang gimana? Wah, orang akan tersibukkan itu besok kiamat. Kira-kira masjid penuh nggak? Insya Allah penuh. Ya, karena mereka semangat. Hati-hati besok, misal gitu loh. Tapi kan kita tahu bahwa kiamat kan tidak ada ketentuan waktunya, tanggal sekian, hari ini dan seterusnya. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Atau dia itu menakut-nakuti dengan sesuatu, ya, intinya untuk targhib ataupun tarhib, dengan tujuan biar termotivasi untuk ibadah, mau masalah kiamat, mau masalah kuburan, mau masalah apa, sehingga dia itu menyegerakan diri untuk ibadah. Tapi pakainya hadis-hadis palsu, ya, untuk menyemangatinya. Maka ini berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au li agradin siyasiyah, atau tujuannya untuk politik. Ya, tujuan politik pakai hadis-hadis palsu biar dia itu punya pangkat, punya kedudukan, ya, dengan hadis-hadis tersebut. Au madhabiyah, atau tujuannya karena ta'assub madhabi, karena fanatik dengan madhabnya. Ya, maka disampaikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, madhab fulan adalah madhab yang paling benar misalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dinisbatkan kepada beliau. Ya, ini enggak boleh. Nah, ini kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au tijariyah, atau tujuannya untuk apa? Bisnis. Ya, untuk tijarah, untuk jualan. Biar jualannya itu meningkat, biar jualannya itu laris manis, dia pakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dia penjual terong mengatakan khairut ta'amikum badinjan, sebaik-baik makanan kalian adalah terong. Orang bodong-bodong itu. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beli terong itu diborong semua terongnya. Ya. Ini pasti ada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan suatu makanan atau suatu minuman, pasti di dalamnya ada manfaat-manfaat dan sebagainya, sehingga orang itu pada borong apa yang dia miliki, laris manis. Tapi lihat, ini adalah perbuatan yang sangat tercela sekali. Ya, untuk meraup keuntungan duniawi, berani menyampaikan hadis-hadis palsu demi apa? Memberikan keuntungan duniawi untuk dia. Waliyadzubillah. Nah, kama waqa'a dzalika walil asafi mundu azminatil mutatawilah. Dan itu sudah terjadi sejak dulu, ya. Sampai detik ini sekarang juga masih banyak itu berkeliaran hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu banyak berkeliaran. Apalagi di bulan-bulan tertentu, bulan Rajab, bulan Sya'ban ini dan seterusnya, berkaitan dengan hadis palsu. Kenapa kita nggak cukupkan dengan hadis sahih? Hadis sahih aja itu masih banyak orang yang nggak lalai, nggak belajar, nggak tahu. Tapi yang masyhur malah yang hadis-hadis palsu, yang sahih loh. Apa ada hadis kayak gitu? Sahih ternyata. Dan itu nggak tahu orang-orang, nggak masyhur, nggak tersohor. Malah yang masyhur itu yang palsu-palsu. Ya, kenapa? Karena seringkali yang palsu-palsu itu ceritanya khoyali, khurafat, ini itu, senang orang-orang kayak gitu. Ya, padahal hadis-hadis sahih masih banyak sekali berabrak hadis sahih yang belum kita ketahui dan belum kita pelajari. Kenapa kita enggak lebih mempelajari hadis yang sahih daripada hadis-hadis yang seperti itu? Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah, kemudian kata beliau, walistash'ara kullu man yad'u al-hadits 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu min jumlatil muftarin wa annahu lan yufliha sa'yuhu bal huwa kha'ib kama qala rabbuna wa qad khaba man iftara. Ya, kalau seandainya orang-orang yang dia itu berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menaruh hadis-hadis palsu yang dinisbatkan kepada beliau, ya, bahwa mereka itu termasuk orang-orang yang berdusta kepada beliau,
dan dia itu tidak akan berbahagia ya kehidupannya, bahkan dia itu akan merugi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, wa qad khaba man iftara lar'awa katsirun min haula'i an ghayrihim wa la yanfa'uhu ma yadhunnuhu qasdan hasanan. Pasti kalau seandainya mereka tahu atau mereka itu mungkin tahu tapi terbawa dengan hawa nafsunya. Kalau seandainya mereka merenungi ayat ini gitu loh, waqad khaba man iftara, bahwa orang yang berdusta pasti akan merugi. Pasti kalau dia tahu dan merenungi ayat ini, mereka itu kebanyakan dari mereka pasti akan kembali ke jalan yang benar, ya, akan meninggalkan kesesatan ini, ya, dan hal-hal yang mereka anggap itu adalah tujuan-tujuan yang baik dan itu nggak akan bermanfaat untuknya, pasti dia akan meninggalkan hal itu. Tapi yaitu merasa ada manfaat, ya, merasa mungkin nanti akan mendapatkan kedudukan, akan mendapatkan jabatan dengan hadis-hadis itu, ya, sehingga mereka pakai itu hadis. Kama za'ama ba'dul wadda'ina fa inna maqam syari'ah 'azim. Ya, sebagian orang-orang yang meletakkan hadis-hadis palsu kan anggapnya gitu, ini kan saya niatnya baik kok. Tujuannya apa? Biar orang-orang itu sadar dengan keutamaan sholat, ya, dengan sholat berjamaah, untuk motivasi mereka. Kenapa kita nggak pakai hadis-hadis yang sahih untuk motivasi mereka? Kenapa harus kita pakai itu hadis-hadis palsu? Yang sahih juga banyak. Tapi sebagian orang yang meletakkan hadis-hadis palsu ini tujuannya baik menurut dia, ya, kan nggak semua tujuan baik itu dibenarkan, karena orang tujuannya baik tapi bermasalah, ya, jadi nggak harus diperhatikan juga berkaitan dengan tujuan, bukan hanya sekedar baik tujuannya laksanakan, enggak, lihat dulu dari tujuan yang baik ini, ya, ketika merealisasikan tujuan baik ini tuh ada hal-hal yang dilarang oleh syariat atau enggak. Kalau bertabrakan dengan apa dari syariat Allah Subhanahu wa taala, jangan dilakukan. Nah, fa inna maqam syari'ah 'azim. Ya, sungguhnya kedudukan syariat ini sangat agung. Wa janabuha musanun muhtaramun. Berkaitan dengan menjaga syariat ini, ya, itu adalah satu hal yang baik. Kita harus senantiasa menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad akmalallahu ad-din. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini, fala yahtaju ila haditsin mawdu'in wa mukhtalaq, ya, dan enggak butuh karena agama ini sudah sempurna, ya, agama ini telah sempurna, maka enggak perlu dengan hadis-hadis yang ditaruh-taruh kayak gini, hadis-hadis palsu. Enggak butuh syariat ini, agama Allah Subhanahu wa taala. Walaysat syari'atun tilka allati tubna 'ala al-kadhib wa 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga syariat ini yang mereka dikatakan ini adalah bagian syariat, ini adalah bagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata itu hadis yang palsu. Maka bagaimana syariat ini dibangun atas kepalsuan, atas kebohongan, atas kedustaan terhadap siapa? Terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini harus diperhatikan. Nah, baik, ini kita ada dulu ya, udah masuk waktu. Ya, kita lanjutkan. Wa minal musibi an yara lusuqal ahadits ad-dha'ifah wal makdubah rawajun fi hadzal 'asr bi wasitatil internet. Yang disayangkan banget juga, kita melihat banyak sekali hadis-hadis yang dhaifah, hadis-hadis yang makdubah, hadis-hadis palsu yang dimana ternyata disebarluaskan lewat internet, ya, disebarluaskan lewat internet. Dulu tahun berapa itu saya pernah dapat selebaran yang tulisannya itu dari pemegang kuncinya makam Nabi SAW, ya, disebutkan wasiat ini dan sebagainya.
intinya di bawahnya ada tulisan harus dikopi berapa itu? Berapa dulu? Pernah dapat? Sampai sini juga? Pernah? Ternyata kemana-mana. Dan itu saya masih di Tegal atau di mana itu? Itu ada wasiatnya 20 atau berapa, kalau enggak nanti kena apa gitu kan. Ya Allah, ini gimana gitu loh. Dan itu tersebar kemana-mana. Karena apa? Takut dengan itu. Sehingga disebarkan biar ya dengan tujuan biar mereka sih nganggapnya dengan tujuan biar hadisnya tersebar kemana-mana. Tapi ada takdirannya itu, ada peringatan kerasnya nanti kalau enggak melakukan ini akan dapat ini dan seterusnya. Waliyadzubillah. Ini dari mana? Enggak ada. Ya, hal yang seperti ini adalah kadhib atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal yattaqil 'abd rabbahu wa la yansurna syai'an yunsabu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yatathabbat min sihhatihi anhu. Maka kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu menyebarkan sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita tathabbut dulu. Benar enggak ini? Sahih enggak ini hadis? Ya, jangan sampai kita nyebarkan, akhirnya kita nyesel, oh ternyata hadisnya dhaif, hadisnya itu lemah, bahkan hadisnya palsu. Baik. Kemudian contoh yang ketiga yang dia sebutkan ini berkaitan dengan waqi', ya, berkaitan dengan kehidupan nyata. Ada 3 contoh yang dia sebutkan dengan kehidupan nyata terkait dengan apa yang terjadi atas dasar kedustaan. Ya, tuduhan yang disematkan kepada seorang. Wa min suwari tatbiqati hadhihi al-qa'idatil qur'aniyatil karimah al-musyahada fil waqi', ini di kehidupan nyata, ma yaqa'u min ba'dihim wa lil asafi syadid min dzulmin wa baghdin 'ala ikhwanihim al-muslimin. Ini yang terjadi di kalangan sebagian orang yang mereka itu menzalimi, ya, berbuat kurang baik kepada saudara-saudaranya se-Islam seiman. Wa hadza lahu asbabuhul katsirah. Sebabnya banyak. Ya, la'alla min abraziha al-hasad, ya nabillahi azza wajalla. Di antara mudah-mudahan yang paling inti dari sebab-sebab yang ada adalah apa? Karena hasad. Ya, karena dia hasad kepada temannya, kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada orang yang lebih pintar darinya, akhirnya melakukan hal-hal yang tercela sampai berani berdusta. Ya. Wa tama' fi syai' min la'ati dunya, ya. Dan juga tamak terhadap kehidupan dunia, pengen mendapatkan kehidupan dunia yang menurut dia dengan cara itu dia akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Aw li ghairi dzalika min al-asbab atau sebab yang lain. Wa ya'tumul khitab hina yulbisu ba'dun nas sani'ahu labusaddin liyubarriru bidzalika fi'latahu fil wasyayati bi fulan wa tahdzir min fulan baghyan wa udwanan. Ya, terkadang yang dilakukan seseorang itu didasari dengan atau dilandasi dengan atas apa yang dia lakukan dengan bawa-bawa nama agama. Tujuannya apa? Untuk membenarkan, ya, mencari pembenaran. Nah, ini bagian dari agama untuk menjaga agama Allah dan sebagainya, sehingga dia itu mentahdir, ya, seseorang karena hasad tadi. Ya, akhirnya dia terjatuh pada kezaliman kepada orang lain. Walaqad waqaftu 'ala katsirin min qasas fi hadzal bab minha al-qadim wa minha al-mu'asir i'tarafa ashabuha biha wa hiya qasasun dhulmil qalb wa tufatitul kabid bisababihi ma daquhu min aqibati iftira'ihim wa dhulmihim li ghairihim. Beliau itu mendapatkan beberapa kisah yang dulu maupun yang sekarang yang didapati orangnya itu sendiri yang mengakui atas perbuatannya dia. Karena dia berdusta, karena dia bohong, menjatuhkan kehormatan orang lain, akhirnya apa? Dia mendapatkan akibatnya. Yang ini akhirnya menjadikan kita melus dada, ya, sangat disayangkan dengan apa yang telah dia lakukan. Ya, tapi ya gitu, karena dia telah berdusta kepada seorang. Aktafi min dzalika bi thalathati mawaqif la'alla fi dzikriha 'idhatun wa ibratun. Ya, beliau akan mencukupkan dengan 3 kisah yang mudah-mudahan bisa diambil ibrahnya. Yang pertama, lama jalas al-mutawakkil al-khalifah al-Abbasi. Mutawakkil ini khilafah Abbasiyah. Dakhala alaihi Abdul Aziz bin Yahya al-Kinani.
Itu ada yang datang kepadanya namanya Abdul Aziz bin Yahya. Faqala, kemudian dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, maru'iya a'jab min amril wathiq. Tidak ada hal yang lebih parah dari apa yang dilakukan oleh Wathiq. Qatala Ahmad bin Nasr wa kana lisanuhu yaqra'ul Qur'an ila an dufina. Jadi fitnah dikatakan bahwa Ahmad bin Nasr ini dibunuh oleh Wathiq. Ahmad bin Nasr dibunuh oleh Wathiq, padahal dia Ahmad bin Nasr ini dengan lisannya itu membaca Al-Quran sampai dikebumikan. Qala fawajadal mutawakkil min dzalika wa sa'ahu ma sami'ahu fi akhi. Maka beliau pun mutawakkil ini mendapati terhadap dirinya ya dari apa yang didengarkan itu ada hal-hal yang kurang pas lah, yang kurang berkenan pada saudaranya. Iddakhala alaihi Muhammad bin Abdul Malik Az-Ziyad, yang dimana ketika itu datang kepadanya Muhammad bin Malik Az-Ziyad dan mengatakan, ya bna Abdul Malik, ya bna Abdul Malik, fi qalbi min qatli Ahmad bin Nasr. Faqala ya Amirul Mukminin, ahraqani Allah bin nar in qatalahu Amirul Mukminin al-Wathiq illa kafiran. Ya, maka Ibn Abdul Malik atau dia yang mengatakan, wahai Ibn Abdul Malik, dalam hatiku ini berkaitan dengan pembunuhan Ahmad bin Nasr. Ini ada sesuatu. Maka dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ya semoga Allah Subhanahu wa taala itu membakarku dengan api kalau dia itu membunuhnya, wahai Amirul Mukminin al-Wathiq ini, kecuali dalam keadaan kafir. Faqala wa dakhala 'alaiha Arthama masuk kepada dia mengatakan, fi qalbi min qatli Ahmad bin Nasr, dalam hatiku ini Ahmad pantas untuk dibunuh. Faqala ya Amirul Mukminin, dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, qata'ani Allah irban in qatalahu Amirul Mukminin al-Wathiq illa kafiran. Semoga Allah, dia berdoa dengan jelekan, semoga Allah itu memotong-motong tubuhku dengan dipotong-potong ya, dicacah-cacah kalau Amirul Mukminin Wathiq ini membunuhnya dari dalam keadaan kafir. Kemudian Ahmad bin Abi Dawud juga masuk padanya mengatakan, ya Ahmad, dikatakan, ya Ahmad, fi qalbi min qatli Ahmad bin Nasr. Maka dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, darabani Allahu bil farij in qatalahu Amirul Mukminin al-Wathiq illa kafiran. Ya, dia berdoa kejelekan agar dipukul ya. Kemudian dia mengatakan bahwa Wathiq ini membunuhnya kecuali dalam keadaan kafir. Maka Mutawakkil mengatakan, fa amma Ziyad fa ana ahraqtuhu binnar. Ternyata karena kedustaannya itu Ziyad ini kemudian dibakar dengan api. Amma Harthama fa innahu haraba wa tabadda wastaza bi qabilatil Khaza'ah ya, Khuza'ah fa arafahu rajul min al-hayy fa qala ya ma'syar Khuza'ah hadha alladhi qatala Ahmad bin Nasr fa qata'uhu irban. Ya, ternyata dia yang membunuh, Harthama itu membunuhnya, tapi dinisbatkan bahwa yang membunuh itu Wathiq, padahal dia yang membunuhnya juga. Harthama kemudian karena dia itu pergi, dia kabur ya ke satu kabilah dan dikatakan kepada kabilah tersebut bahwa dialah yang membunuh Ahmad bin Nasr. Faqata'uhu irban. Kemudian dipotong-potong itu tubuhnya dia sesuai dengan apa yang dia katakan. Wa amma Ahmad bin Dawud faqad sajanahu Allahu fi jildihi. Ya, karena Ahmad bin Dawud ini telah dipenjarakan. Kemudian contoh yang lain, tahaddathat ihdahunna wa hiya ustadzah jami'ah atau ustadzah jami'iyah wa mutallaqah marratain. Ini ada dosen perempuan ya, yang dimana dia itu dia berbicara sendiri mengatakan dia itu ustadzah atau dia itu dosen di sebuah universitas dan dia telah dicerai 2 kali. Faqala hadathat qissati ma'a dhulmin qabla 7 sanawat. Dia mengabarkan bahwa kezalimannya ini, kisahnya itu dia telah menzalimi seorang. Dan kisahnya ini dilakukan qabla 7 sanawat, 7 tahun yang lalu. Fa ba'da talaqi athani qarartu az-zawaj bi ahadi aqaribi alladhi kana yuna'amu bi hayatin hadi'a ma zawjatihi wa auladihi al-khamsah. Ya, setelah ditalak yang kedua ya, wanita ini,
maka saya pun ingin nikah dengan salah satu dari kerabatku yang dia itu telah hidup dengan istrinya, hidup dengan bahagia dengan istrinya dan anaknya yang 5. Ya, tapi si wanita ini yang dia itu ditalak, dicerai sama suaminya, pengen ikut nimbrung dalam keluarga itu, ya. Haitsu ittafaqat ma'a ibni khalati alladhi kana yuhibbu zaujata hadzal rajul. Sampai-sampai dia itu sepakat, si wanita ini yang tadi diceraikan. Si wanita ini yang dia dosen, dia itu bersepakat dengan ibn khalati, ya ibnu khalatiha, yaitu anak dari saudara ibunya. Anak dari saudara ibunya, ya sepupunya, ya. Sepupunya dia sepakat karena sepupunya ini ternyata ngincer istrinya itu, ya, ngincer dari istri kerabatnya itu lagi. Jadi dia itu ngincer suaminya, yang ini pengen, ya senang dengan istrinya si laki-laki tersebut. Jadi sudah ini si laki-laki dan istrinya ini sudah nikah lama, dia itu punya anak 5. Kemudian si dosen ini pengen nikah dengan laki-laki itu. Nah, kemudian sepupunya itu senang dengan istrinya ini, ya Allah. Kemudian sepakat mereka untuk apa? Untuk memisahkan mereka berdua. Ittafaqna 'ala tihamiha bi khiyanati zawjiha. Akhirnya mereka sepakat untuk apa? Bikin isu, ya, bahwa istrinya telah selingkuh, istrinya telah mengkhianati suaminya. Bada'na fi itlaqi syai'at bainal aqarib. Kita sebarkan itu kejelekan tentang istri, tentang wanita tadi, ya, di kalangan keluarga kami. Wa ma'a mururil waqti najahna. Akhirnya dengan berjalannya waktu berhasil tuh. Setelah dihasut, ya, dari keluarga-keluarganya untuk memisahkan kedua suami istri tadi, ya, suami istri tadi biar terpisah, ternyata mendapatkan keberhasilan. Haitsu tadahwarat hayatuz zawjain wa intahat bitalaq. Akhirnya pecah itu, rusuh itu, ya, hubungan suami istrinya pecah. Akhirnya ujung-ujungnya mereka pun bisa. Wa ba'da mudhi sanah tazawwajatil mar'ah allati tulliqat bisabab syai'at bi rajulin akhar bi mansibi. Ternyata wanita yang tadi yang diceraikan gara-gara difitnah, ya, dituduh dengan tuduhan yang jelek, yang keji, dia sudah dicerai dan nikah lagi dengan laki-laki yang memiliki kedudukan, ya, yang memiliki jabatan. Amar rajul. Nah, si laki-laki tadi yang telah menceraikan, yang dihasut sama si dosen ini, fatazawwaja imra'atan ghairi. Ternyata nikah lagi dengan wanita lain, enggak nikah sama dia, gitu. Enggak nikahnya sama dia, padahal dia pengen gitu dinikahin. Ternyata nikah dengan yang lainnya. Wa bitalil lam ahsul ma'a ibni khalati ala hadafina mansud. Akhirnya kami berdua enggak dapat itu tujuan. Ya, tujuannya memisahkan mereka biar yang satu nikah sama istrinya ini, yang satu nikah sama suaminya itu. Ya, akhirnya mereka enggak mendapatkan apa yang diinginkan. Dan yang lebih parahnya, walakinna hasalna ala natijati dzulmina haitsu usibtu bisaratanid dam. Akhirnya dia pun mendapatkan hasil atas kezalimannya dia, yang sekarang dia itu mendapatkan apa? Kanker. Kena penyakit kanker. Abang Ibnu Khalati, adapun sepupunya dia, faqad mata harqan ma'asyahidil tani bisabab iltimasil kahrabi bisyaqah allati kana yuqimu fiha. Ya, adapun dia itu kena korsleting, akhirnya terbakar, mati dia. Ya, mati, kebakar, dan ini kata beliau, wa dzalika ba'da 3 sanawat min al-qadiyah. 3 tahun setelah memfitnah, ya, kedua suami istri tadi untuk akhirnya berpisah dan bercerai. Tapi ini ada kisah yang ketiga, tapi waktunya sudah ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Yang pada intinya kita harus menjaga lisan kita, hati-hati dengan kedustaan, ya, apalagi menuduh orang, apalagi berkaitan dengan masalah agama,
kita juga harus berhati-hati, jangan berbicara tanpa didasari dengan ilmu, dan juga kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan menyebarkan hadis-hadis yang palsu, karena ini perbuatan yang sangat tercela sekali. Waqad khaba man iftara. Sebenarnya orang yang berdusta dia akan merugi, sungguh merugi orang yang berdusta. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, ada penyesalan dari pribadi saya pribadi dan dari setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naftatil majlis sana bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.